Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore ini saya ada di kebun kecil. Kita mau update perkembangan jambu madu yang beberapa hari kemarin saya mengaplikasikan kapur dolomit terhadap beberapa pohon yang mengalami kelayuan. Oke, kita lihat pohonnya. Ya. Ini pohon yang kemarin yang telah kita aplikasikan dolomit, masih ada daun yang berguguran. Ini bekas-bekasnya. Namun alhamdulillah sudah tampak ya, segar. Ini kemarin pada menggulung, pucuknya pada menggulung. Ini pucuk muda semuanya menggulung. Namun setelah diaplikasikan memakai pupuk dolomit ya, atau kapur dolomit, kondisinya sekarang sudah pulih. Ternyata benar prediksi saya bahwa pohon ini akan kembali pulih. Ini juga sekaligus membuktikan bahwa yang dikatakan oleh para ahli memang benar adanya, bahwa pupuk dolomit itu bisa memulihkan pohon yang layu. Kita lihat pohon. Nah, ini pohon yang kemarin yang layu juga. Ternyata sekarang kondisinya bunganya juga tidak rontok. Bunganya tidak rontok. Tahu nggak? Cacing? Kangkong naon? Masuk kenging tara. Wah. Bun kenging partosan. Ya itu temen ya, mau ngurak belut. Nah, di sini belut sama lubang itu beda. Ayo, ya saya lupa. Ini tadi ada temannya. Nah, ini pohonnya sudah layak untuk saya kebunkan karena ini sudah berbuah. Kalau mau dicangkok pun ini bisa ya. Ini sudah berbuah 3 kali, 4 kali sama sekarang, karena tahun kemarin sudah berbuah juga. Ya, ini pohonnya sudah lebih dari 1 tahun di sini. Rencananya saya akan tanam di musim hujan tahun ini. Ya, coba kita lihat yang kemarin menggulung lagi daunnya, yang stres layu. Nah, layu juga. Nah, setelah diaplikasikan dolomit ke media tanamnya, ternyata sugar lagi. Tapi ini ada bekasnya ya, pucuknya masih ada yang menggulung. Cuman saya yakin ini pulih 100%. Tuh, gara-gara kemarin stres ini rontok. Ini ujung-ujungnya daunnya berguguran. Ujung-ujungnya habis daunnya. Nah, ini jadi apa pelajaran dari sini? Pelajarannya adalah satu, tidak boleh Anda sembarangan menyiram. Jadi kalau bisa ya, air hujan itu bisa disiramkan bila langsung dari langit. Nah, itu baru bagus. Tapi kalau air hujan yang sudah lama ditampung, menurut pengalaman saya kurang bagus ya.
berikan sedikit kalau mau. Saya kemarin ini memberikannya satu polybag itu 1 gayung. Mungkin ini medianya yang tidak cocok dengan tanaman ini, sehingga tanamannya meranggas, daun-daunnya menggulung kemudian gugur daun-daunnya. Nah, kemudian yang kedua yang harus diperhatikan adalah pH tanah. Saya sendiri jarang ya mengukur pH tanah. Ya, kalau menurut para ahli yang saya baca, yang saya dengar gitu, yang saya simak dari pH tanah itu penting. Nah, aplikasi dolomit ini selain untuk mengurangi gejala-gejala layu ya, atau mengatasinya, juga dapat menyeimbangkan pH tanah atau membuat tanah itu cocok ya, sehingga penyerapan unsur hara baik itu pupuk atau nutrisi yang lain itu menjadi maksimal diserap oleh pohon. Nah, ini ya memang. Nah, kemudian satu lagi, di dolomit itu mengandung kalsium. Ini saya kira jarang sekali dibicarakan oleh kalangan para petani, terutama di kebanyakan ya unsur NPK, sedangkan kalsium, magnesium dan unsur lainnya tidak dibicarakan. Sering saya mendapati para petani kita tuh tidak memperhatikan unsur kalsium. Padahal yang saya simak dari keterangan para ahli ya, unsur kalsium itu sangat vital. Bahkan karena sifatnya immobile, jadi perlu ditambahkan secara berulang kali ya, berkala, sama dengan NPK ya, begitu. Kemudian di dolomit juga ada magnesium yang berperan aktif pada fotosintesis. Nah, dolomit itu, jadi kalau misalkan kita memberikan dolomit, maka kita mendapatkan banyak sekali manfaat untuk tanaman. Salah satunya adalah proses fotosintesis itu akan lebih maksimal dengan adanya magnesium. Nah, ini ya. Lalu kemudian kalau fase berbunga seperti ini, saat berbunga seperti ini, pemberian dolomit juga bisa menambah daya tahan, daya cekram dari bunga atau tangkai buah. Ini terbukti ya, kemarin kan ini pohonnya daunnya meranggas, tapi lihat ternyata calon buahnya tidak gugur ya. Nah, sampai di tahap ini saya mengambil kesimpulan kapur dolomit itu walaupun bukan pupuk ya, bukan termasuk pupuk, namun di dalamnya ada unsur pupuk ya. Ada unsur apa? Kalsium, magnesium. Bahkan tidak menutup kemungkinan ada unsur mangan atau seng, atau juga ada unsur sulfur dan unsur-unsur yang lain. Nah, coba kita lihat yang kita jadikan patokan waktu itu, pohon satunya lagi di sini. Nah, ini pohon yang kita jadikan contoh waktu itu. Sekarang malah tambah subur. Ini stres berat ini, dan ini terubusnya luar biasa. Ini. Nah, kalau kita nanti tunggu 1 bulan, setelah 1 bulan kita akan seleksi mana di antara ranting yang tumbuh ini yang akan kita pelihara dan mana yang akan kita relakan untuk dipotes atau dipangkas, karena tidak mesti ranting-ranting ini kita pelihara semua ya. Sekarang isinya segar sekali.
jadi tidak cocok untuk tumbuh kembangnya si tanaman seperti ini. Ini juga pernah stres dulu ya. Nah ini yang seperti ini kita potes aja. Nah kita potes saja ini ya. Nah ini istri saya sedang mengontrol kebun ya. Jadi kesimpulannya, pupuk kapur dolomit itu sangat penting untuk kita berikan ke pohon. Nah, untuk penanganan yang layu sangat baik. Berapa takarannya? Ya sekitar 1 genggam, sesuaikan dengan media tanam yang Anda gunakan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.